Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ba'dal hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama menghadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, sehingga kita dimampukan, dibisakan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Tidak lupa nikmat yang Allah berikan yang paling besar, yang wajib kita syukuri, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan, serta sehat walafiat. Dan sampai detik hari ini pun Allah masih menjangkan usia kita. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Syawal sudah di penghujung bulan atau sudah di akhir bulannya, dan sampai detik hari ini kita belum tahu makna Syawal, makna Idul Fitri yang sesungguhnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasannya di dalam Ramadan itu kita sedang dan akan terus merayakan 5 kemenangan. Apa 5 kemenangan tersebut? Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Allah sudah menegaskan kepada kita, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, wajib itu dididik oleh Allah. Dididik apanya? Dididik nafsunya, dididik bimbingannya, dididik untuk bisa taat dan patuh kepadanya. Tapi banyakkan dari kita tidak mau mendapatkan predikat takwa tersebut. Kenapa? Karena jalan takwa tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa demikian? Karena yang takwa itu tidak bohong-bohongan, itu beneran. Apa contohnya orang yang mendapatkan predikat takwa? Dia tidak melalaikan sholatnya. Selalu sebelum azan, 5 menit sebelum azan sudah membiasakan diri datang ke masjid, dan keluar dari rumah
sudah punya wudhu untuk menunggu waktu sholat. Ketika tiba waktunya sholat, kita bisa melaksanakan sholat di mana saja. Ketika berkendara, karena kita diajarkan inni wajjahtu, berarti kita sudah megang wudhu, kita sudah berwudhu, tinggal kita niatkan saja kalau kita sholat. Saya pun begitu. Ketika ingin keluar rumah, niat dari rumah sudah ambil wudhu, menunggu waktu sholat maghrib. Ketika tibanya sholat maghrib, saya pinggirkan kendaraan saya dan langsung sholat maghrib di situ, di kendaraan. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, Allah sudah menegaskan kepada kita, kalau orang yang bertakwa itu banyak hadiahnya dari Allah. Rizki tidak akan putus, umur pasti dipanjangkan oleh Allah. Namun kita masih saja menggampangkan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kita. Yang kedua, perayaan kedua setelah la'allakum tattaqun, nuzulul Quran. Kalau tidak ada nuzulul Quran, kita tidak akan ada di masjid ini. Kalau tidak ada nuzulul Quran, tidak ada kita melaksanakan sholat di masjid ini saling bersaf-saf. Kenapa? Karena dengan barokah Al-Quran kita bisa sampai di sini. Karena dengan wasilah Al-Quran kita bisa wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Setelah nuzulul Quran, Lailatul Qadar sampai Lailatul Qadar pun kita tidak akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ketika sudah mendapatkan Lailatul Qadar, itu asarnya atau bekasnya ada ketika sudah lewat dari Ramadan dan dijaga 11 bulan yang akan datang. Apa asarnya? Menjaga lisan kita. Karena kata Rasul, orang muslim yang selamat itu adalah muslim yang menjaga lisannya untuk tidak menyakiti perasaan saudaranya sendiri. Jangankan sama seiman, sama yang tidak seiman pun kita tidak boleh, karena Rasul tidak mengajarkan hal tersebut. Yang keempat, ketika la'allakum tattaqun nuzulul Quran Lailatul Qadar sudah selesai, kita masuk ke dalam Idul Fitri. Makna Idul Fitri inilah yang kita tidak tahu. Kenapa? Identiknya Idul Fitri baju baru, semuanya serba baru, semuanya serba indah. Padahal Rasul sudah menegaskan Idul Fitri itu bukan baju baru, bukan baju yang indah, tetapi iman yang baru. Iman yang baru apa maksudnya? Meningkatkan kualitas iman dan takwa, meningkatkan ketakwaan kita dan menjaga fitrah dari Idul Fitri. Apa fitrah dari Idul Fitri 11 bulan yang akan datang? Mempertahankan sholatnya di awal waktu, bukan melalaikan sholatnya. Karena Rasul melalui para ulama telah menegaskan sholat di awal waktu itu tidak akan membuat kita miskin. Itu malah bertambah kaya. Kaya apanya? Kaya sehatnya, kaya imannya. Terakhir adalah minal aidin wal faizin. Ini yang paling berat, yaitu melapangkan dada kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi banyakkan dari kita tidak punya yang namanya Allahumma innaka afuun, tidak punya sifat pemaaf kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja pasti kita bisa memaafkan. Padahal Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Baik sengaja maupun tidak sengaja wajib memaafkan. Karena kata Hadratus Syekh Abah Aos bilang kepada kami semua, orang yang memaafkan kesalahan orang lain akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Kita memaafkan terlebih dahulu, jangan orang tersebut yang meminta maaf.
Kalau kita sudah menggabungkan 5 perayaan ini, kita mempertahankan 5 perayaan ini, insya Allah kita ketakwaannya akan terus bertambah. Tapi kebanyakan dari kita sulit bisa memegang atau mempertahankan 5 perayaan tersebut. Mari kita sama-sama, mumpung momentum Syawal ini belum habis, kita perbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan kita, dan niatkan ketika sudah keluar rumah, ambil wudhu, niatkan untuk menunggu waktu sholat. Ketika sudah tibanya sholat, kita tinggal sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aku li qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.